Ya, masak saya tuh jam 10 mundur, gitu kan? Apa? Pak Levi, selamat datang. Terima Selamat kasih datang. sudah ada di acara tamu ya, Sama-sama. sudah menyempatkan waktu. Nah, sedikit dulu mungkin Pak Levi bisa bercerita bagaimana asal muasalnya Pak Levi bisa masuk ke dunia perhotelan, dari keinginannya seperti apa. Terima kasih Pak Levi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ICA semuanya. Sesepuh kita Pak Roendi. Kalau dilihat dari sejarah saya dari mulai bawah, itu rata-rata saya sampai ke atas itu saya di food sebenarnya, di F&B gitu kan. Saya di F&B, saya pernah di F&B produk, dan saya pernah di F&B service. Oh, pernah di produk juga? Produk. Nah, saya adalah sebenarnya chef Tepan, Pak. Saya chef Tepan, sebenarnya so begitu saya di Amerika waktu itu 3 tahun sebagai chef Tepan. Itu tuh yang bahasa Sundanya tepang somo itu bukan? Tepang sono itu. Ya, sebenarnya sejarah saya starting dari DJ. Oh, DJ Pak ya. Tukang cuci piring. Itu kan bagian yang basah ya Pak? Ya, semua basah gitu. Basah semua. Ya. Saya naik ke kitchen, dipanggil ke kitchen. Ya, itulah sejarahnya. Dari situ baru saya merangkak. Nah, mulai masuk ke perhotelan tahun berapa Pak? Saya tahun 88 sudah bekerja di hotel. Waktu itu starting saya di Borobudur Intercontinental ya, di Merdeka Jakarta. Yang Nomor terkenal 1. sop buntutnya itu Ya, itu yang terkenal sop buntutnya. Nah, baru saya dari situ berpindah-pindah di Jakarta, terus lari ke Bandung tahun Papandayan buka. Opening Oh, Papandayan. Bapak lari dari Jakarta ke Ya. Bandung. Kuat Pak ya. Berlari lah sekencang-kencangnya ya. Padahal banyak bis ada kereta Pak ya. Bapak lari. Aduh. Dari situ saya baru merangkak dengan title itu, baru saya F&B. Dari F&B saya masih menjabat waktu dulu masih banquet and restaurant manager. Dari situ saya kenal beberapa orang di atas saya. Saya diajaklah ke Amerika. Saya tinggalkan dunia di Jakarta ataupun di Indonesia lah ya. Saya pulang ke Indonesia, ternyata anak buah saya sudah ada F&B manager. Sedangkan saya masih waiter terus di sana. Nah, disitulah motivasi saya terdorong untuk mengubur prestasi yang ada di atas sana. Karena kalau di hotel itu ada istilahnya WF katanya Pak ya. Tahu Pak? Iya. Waiter forever gitu ya. Wait ya, menunggu aja ya. Aduh. Itulah dari situ baru saya merangkak pulang ke Indonesia lagi tahun 2008 kalau salah. Saya Lama di sana naik cruise dulu. Cruise satu di hall. di Oasis of the Sea saya. Caribbean cruise ship. Saya pernah di hall Pak dulu. Ah. Holland lain, Amerika lain. Baru turun lagi 2008 baru berkecimpungan di dunia hotel di Indonesia. Lari ke Solo, Joglo Semarang, lari ke Jakarta, terus ke Bandung lagi. Betah-betahnya memang di Bandung. Bandung saya anggap itulah paling someah lah ya, menerima kita. Itu bahasa Prancis sama Ya, ya. paling bahasa itu. Nah, itu mungkin sejarah singkatnya. Ya. Karena mungkin nasib ya, udah dari diploma. Saya dulunya memang paman saya punya restoran sebenarnya. Zaman dulunya saya waiternya dulu, yang nggak ngerti apa-apa, tukang ngangkut sate lah gitu. Nah, dari situ baru ingat, oh saya dulu itu memang udah digarisin sama Allah itu dari sana mungkin gitu. Begitu ceritanya Pak. Terima Tapi kasih Pak. sebenarnya hometownnya mah bukan di Bandung ya. Hometown
Ini keren ya Pak. Bukan Pak. Iya. Tapi betah di Bandung. Gitu Betah, ya. sangat betah di Bandung. Dapat orang Bandung kali. Iya, iya dong, orang Bandung. Saya dapat istri Bogor Pak. Oh, Asli Jawa Tasik. Barat. Iya. Jawa Barat ya. Tapi tinggal di Sumedang. Oh, sekarang tinggal di Sumedang Pak. Tinggal di berapa Sumedang, pinggiran ya. Pinggiran Sumedang. Begitu Pak kali? sejarahnya. Oke, siapa? Terima kasih Pak Levi. Nah, sekarang Pak Levi ini kan sebagai seorang GM. Nah, sebelum kita ke materi utama, kira-kira kiat-kiat untuk menjadi GM itu apakah harus dari service, apakah harus dari FD produk, atau harus dari front office. Nah, semua untuk menjadi GM itu terbuka atau memang ada section-section tertentu yang bisa menjadikan seorang kuli hotel menjadi seorang GM. Nah, kata Pak Levi bagaimana? Semua peluang terbuka ya, mungkin ya bagi saya semua peluang terbuka. Memang kebanyakan GM itu dari F&B service. Kalau nggak ada di F&B, ya dari sales kalau Pak. Yang sekarang banyak tuh sales, dua itu aja banyak. Nah, kalau kita lihat dari di Bandung ini kan beberapa orang aja yang dari produk ya. Ya. Pak Bobi dari produk mungkin ya. Ya. Nah, kenapa saya bilang peluang itu terbuka? Di kitchen ini keterampilan komunikasinya yang kurang gitu. Pak ya. Tidak berani keluar. Itu Ini kan kita besar, langsung ngebahas ya mungkin ya. itu tuh besar kemaluan ya Pak. Bukan besar kemauan Pak, iya, karena tidak tertarik dengan uang besar mungkin Pak. Tertariknya sama supplier. Tertariknya sama supplier Pak. Dia tidak tertarik dengan karir dan uang besar, dia tertarik sama supplier. Ya, supplier aja bisa-bisa Pak. Ini suka to the point. Ini supaya maju kitchen Pak. Itu saya senang kok. Ya, kadang-kadang gaptek orang kitchen teh Pak. Betul, Pak, betul. Itu yang saya lihatin kadang-kadang gimana ya? Kan sudah ada mandatory. Kalau kita mau jadi seorang GM tuh udah ada mandatory Pak. Ya, keterampilan semuanya lah, manajemen kita harus bisa gitu kan. Betul. Nih orang kitchen kadang-kadang disuruh inventory ngaco, main terka-terka kan gitu kan, buka kulkas, jalan gitu, Pak dikasih dia gitu, tidak dibanding-bandingin. Kadang-kadang saya suka melihat gitu, kadang-kadang astagfirullahaladzim, tak tahu kos di karang-karang gitu kan, karang kos gitu kan, ya kos kadang-kadang di karang-karang gitu, itu mungkin. Ya Pak ya. Ya. Sebenarnya peluangnya besar, asal dia punya keterampilan berkomunikasi satu. Karena komunikasi itu kan 40%, 45% itu komunikasi yang kita lakukan. Ya, komunikasi kita. Kata orang dinasti itu memang ada. Teamwork itu memang ada. Di mana GM pasti dia narik orang dekat-dekatnya dia. Sama, kalau kita dekat dengan GM, ada promosi apa, pasti kita yang ditarik. Ini orang kitchen hayang ngudut weh gitu. Ya, masa saya jam 10 ngudut gitu kan. Apa itu? Pusing lah. Kemana setnya gitu? Anak buahnya weh di payun. Jeng dekil deh Pak. Apron kemana? Apron? Nah, itu apron gue bilangin. Kan kita kalau di kitchen tuh performa yang harus kita jaga kan. Performa itu perlu banget gitu. Enggak bawa Pak naon deh. Kadang-kadang topi tadi pakai gitu kan, kemana weh gitu, topi tadi pakai. Terus kadang-kadang orang kitchen udah jadi kitchen profesional, udah dapat gaji, pisau kita boga Pak. Pak, terus Ya, Pak. carving gitu boga kan, pisau carving itu boga. Ya, kita lihat kitchen dia tuh bawa sekoper. Saya zaman dulu saya bawa sekoper Pak. Koper ya. Iya, jadi tepan ada pisau cutting saya, ada chopper, ada carving, segala ayat di situ. Jadi terminjam-minjam bertarik-tarik. Ya, itu sebenarnya kitchen itu ya sebenarnya mah peluangnya besar gitu. Bisa ngendali sota, cuman itu komunikasinya kadang-kadang. Nah, itu ya teman-teman, ini pesan dari Pak GM untuk seorang chef yang mau menjadi GM itu harus menguasai salah satunya komunikasi ya, manajerialnya. Nah Pak, ini ada titipan pertanyaan, katanya proses untuk menjadi GM itu seperti apa Pak?
proses untuk menjadi GM sebenarnya kalau di hotel kan kita tidak ada prestasi untuk title ya Pak ya. Sekolah mau tamat apapun boleh jadi GM kalau di hotel. Lain di pemerintahan kita S2, S3 baru kita naik jadi dirjen. Kalau hotel mah nggak pandang bulu. Di mana kita punya kedekatan, di mana kita bisa bikin engagement ke owner, ya enggak. Kadang-kadang ada security yang jadi GM Pak teman saya. Bisa ya Pak? Bisa. Kenapa? Karena dia punya knowledge, dia punya manajemen level di situ, ya kan? Level manajemennya tahu gimana dia menahan keterampilan dia untuk menjadi seorang GM itu kan manajemen semuanya itu dikuasai Pak. Manajemen keuangannya, manajemen stresnya, kan kadang-kadang stres Pak. Ya orang kitchen tuh kalau dikasih stres ngambek Pak, beras bohong gitu ya, dibilangin beras bohong gitu. Kitchen itu kan bener. Waiter Pak ayah komplain, saya boleh naon teh, gitu kan nggak mau terima Pak. Tuh. Ya itu orang kitchen tuh nggak ngebuka hatinya untuk menerima satu komplain. Ya gitu. Nah Tepuk tangan dulu. kalau hanya kali undang Pak, karena saya bergaul sama kitchen Pak, ya enggak? Saya bergaul sama orang kitchen. Ya, kalau kita bilang begini, alasannya, reasonnya itu termasuk akal, kan? Nggak masuk akal. Kita sama tamu, ya tamu itulah orang kitchen itu nggak bisa hebat kalau tamunya nggak rame. Kalau nggak ada yang makan, nggak hebat. Betul. Tapi kalau dia makan, dilihat sama hotel, dilihat sama owner. Bisa nggak dia mimpin? Gitu. Dari situlah baru dia naik. Orang kitchen itu karena tidak gapteknya itu salah satunya manajemennya jarang mau menjual Pak. Kitchen bikin, kumaha ngejualnya, gitu. Masa bodoh ayah sell deh. Ada sales gitu kan? Nggak tahu caranya. Dan disitulah kalau kita mau jadi seorang pemimpin ya kita harus tahu ngejualnya. Gimana cara ngejual hotel, jual makanan kita nggak bisa kan gitu kan? Ya. Tadi dia tidak akan mereksa apa melihatnya dari atas, melihatnya kan kadang-kadang kitchen kan melihatnya kalau kita lihat kalau orang kitchen kan melihatnya berapa sih dapatnya gitu. Padahal menang-menang di breakfast unggul. Ya. Hebatnya cuma di breakfast alakan gitu tang. Ya, alakan. Pas alakan rame Keter kabeh. Bisa-bisa 40 menit bikin sebuntut ya. Padahal gampang gitu Pak. Aya we kurangnya. Itu kan. Ya, kalau waiternya cuek, kalau waiternya ngerti. Kalau nggak ngerti, sorry. Kalau yang ngerti kadang-kadang, Pak, itu sambalnya mana? Oh nyal poho, udah cari lagi. Peralatan juga, inventory, cara inventory ini juga nggak bisa Pak. Kadang-kadang cuek-cuek aja. Main tembak. Iya. Isi untuk sambal mesti berapa itu, masa bodoh lah, datang aja. Kalau waiter nggak jeli, masuk itu Pak, masuk servisnya, nggak ada standarisasi, ya enggak. Tuh. Nyuruh si ini bikin nasi goreng, isuk kieu moderna, isuk cabe nano loba, irisan cabe, ya. Isuk iya rasa naon asin, nggak ada standarisasi. Kan kalau kita lihat standarisasi nasi goreng itu sebenarnya gampang-gampang lah ya Pak ya. Gampang prosesnya Pak. Masa kita oleh sama tukang mie tek-tek? Konsisten gitu kan. Ada 20, ada 30, tuh aya nu berongkol kieu. Nu bodas-bodas mah teh aya Pak. Ditekan sama dia. Kalau kita mah komo breakfast Gimana Pak coba? Kadang-kadang saya suka, karena saya sering sama kitchen kan, kadang-kadang waiter yang pengen maju mah begitu, dia suka berantem sama kitchen. Iya, sering gitu Pak. Udah wajar Pak, saya dilempar sama piring Pak. Kadang-kadang kitchen kalau kita suruh, terus lagi sibuk, tangan saya tinggal 2. Saya juga bilang lagi, emang Bapak gurita 10 tangan gitu kan, kabur saya terus habis itu ya kita datang lagi. Tapi kalau dikasih $2 mah timpa lancar. Oh, gampang gitu. Ngomong ayam bir loh. Gitu. Zaman dulu kan gitu kan, steak hiji, tukar jam bir gitu kan gitu. Nah, apalagi jam 9 ke atas, saya udah pulang kan, eksekutif saya pulang. Nah, itu kerjaan saya juga itu Pak dulunya Pak. Nyogok gitu kan. Kadang-kadang, tapi sekarang nggak nakal lagi, kitchen nggak nakal, nggak kayak dulu. Dulu nakal kitchen. Saya terus. Jadi yang nakal siapa aja yang dulu yang senior ya Pak ya? Ya. Siapa masih muda Pak? Bijis. Bijis nggak ngalamin Pak.
20 tahun. Kalau mau naik level ya manajemen levelnya juga Pak, komunikasinya, pendekatan kita. Karena kita kalau nggak deket ya orang nggak akan tahu. Betul, betul. Iya. Pak Roy Hendy mau naikin Bapak misalnya, bosnya nggak kenal, si Kim mananya gitu, kan nggak tahu, ya nggak? Kim Jong Seharusnya kan mereka kitanya memperkenalkan diri, show up lah kita di breakfast itu keluar, mandatorinya kan kita, Biar orang kita dikenal, itu ya. harus keluar kan, ya kedua baru breakfast masuk, bos ngopi mudul bola gitu. training Nggak namanya kalau luar tuh training Pak. Nggak pernah ngobrol sama tamu, bagaimana rasanya, bagaimana ini, dapat dari waiter, tapi nggak mau terima kalau waiter komplain, ya sering itu Bapak, bukan omongan saya. Betul. Pas diomongin waiter, Pak, tadi Bapak itu komplain asin, mana Bapak nawe darah tinggi gitu kan? Salah wae gitu kan. Kan orang kecil gitu kan? Ya, ada laler bingung dia kan ngejelasin. Kan kita harus belajar kalau ada laler di makanan kita, bagaimana sih kita reasonnya? Kan bingung kita. Kita nggak pernah ada reason yang tepat. Aduh Bu, maaf. Tidak ada kata maaf sebenarnya Pak. Itu kan kalau chefnya pinter mah gini Pak, jangankan manusia lawan Iya. aja suka. Iya kan? Ya. Good idea. Tamunya langsung kabur. Brengsek. Ya itu Pak. Kitchen itu memang kadang-kadang terlampau gimana Pak? Egois terus ini juga comfort deh Pak. Udah di kitchen rek naon ya enggak. Ini keahlian saya. Tidak bangga dengan kalau saya naik ke atas saya lebih bangga lagi gitu kan. Gitu Itu kan. yang tadi itu apa? Yang tadi itu Apa itu? itu yang supplier. Permainannya malah dikasih supplier tuh kopi wes sesaset. Pak untuk kopi, untuk kopi Soalnya gitu. supplier pakai rok mini. Aduh. Terima kasih Pak. Nah, ini sedikit mungkin Pak ya. Kadang di Bandung ini hotel itu kan banyak yang tipenya convention ya Pak ya, atau yang menyelenggarakan MICE. Nah, ini sebagai pengalaman mungkin dari teman-teman yang dulu yang pernah di hotel yang tipenya convention, ini kadang-kadang si GM itu nge-push terus ya Pak ya, bahwa selain MICE-nya rame, convention-nya rame atau banketnya rame gitu ya, restorannya juga harus rame gitu ya. Nah, ini tuh kadang-kadang dilema Pak, karena di Bandung itu kan kota kuliner ya. Jadi kadang banyak tamu yang walaupun di Bandungnya untuk MICE, tapi dia ingin nyoba kuliner di Bandung yang memang sudah dikenal enak. Nah, menurut Bapak bagaimana pandangan seorang GM yang sudah tahu bahwa kuliner di Bandung itu enak, tapi chefnya masih di-push untuk menghasilkan cuan dari resto gitu, dari tamu yang datang gitu, bukan dari tamu MICE ya, biar MICE-nya juga banketnya rame, Alakatnya rame lah gitu alakatnya ya. rame. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Ini sebenarnya nggak dilema sih, sebenarnya bukan dilema kita di hotel untuk tidak meramaikan alakat kita. Ya itu saya bilang, chef mengandalkan sales, masak-masak ayo jual, masak-masak ayo jual gitu kan. Tidak tidak nge-push ke waiter juga atau ke F&B service lah gitu kan. Nah itulah komunikasi kita, bikin engagementnya. Bagaimana kita menjual gitu kan, bagaimana mereka bisa merayunya, dan bagaimana chef juga bisa keluar untuk melihat mereka gitu, berkomunikasi sama tamunya. Ya. Kalau kita tidak ada komunikasi sama tamu gimana? Kan tinggal kita perintah. Chef itu kan kadang-kadang F&B itu akan tunduk ke chef, ya kan? Ya, apalagi eksekutif chef kan, seenggaknya kan ada kerjasama itu. Biasanya Ya. jaralak nyapanya, Iya. kamu nunggu bisa. Aku bisa, udah biasa tuh Pak. Ya Kak. Kan ada schedule-nya Pak, ya enggak? Tamu check-in berapa? Kan ada telepon di situ Pak. Dari room ke kamar, dari restoran ke kamar itu kan ada telepon. Kapan kita mengundang tamu kita? Bila perlu chefnya ikut berkomunikasi kan, gitu kan? Ya, cara ngejualnya ke situ Pak. Banyak kok
laku kok, saya jamin. Saya hotel sekecil itu UTC yang setnya, saya nggak nyebut set, ya tingkat berapa sih Pak gitu kan. Tapi tolong dong telepon udah mulai jam 4 di check in, telepon, dapat berapa kamar. Nah disitulah kita merangsang tamu untuk bisa menjual ala carte kita. Ini yang saya bilangin tadi, ya set kalau udah jam 2, jam 3 kan bubar Pak. Bubar, ting kemana? Kayak Persib. Itu Pak. Ya keterampilan dia bikin menu juga Pak. Managerial menu planningnya gitu kan. Mengkombinasi menu planningnya gimana? Loh, Padma bisa rame. Hotel-hotel bintang 5 kenapa bisa rame Pak? Gitu kan. Alakatnya bisa ramai. Alakatnya rame. Yang itu saya bilangin, kalau kadang-kadang kita sudah hebat di MICE, pas alakat jeblok. Baru 5 portion udah kalang kabut kita bikin itu nasi goreng. Kemarin saya coba. Tahu ada yang bikin mie modern mie 5. Tahu modern nasi goreng 19. Memang nasi goreng kan paling laku di hotel kan? Menu frustasi. Ya, betul. Menu Nasi frustasi goreng, dari soto ayam. ya, itu kan top 10-nya Iya. di restoran kan? Betul. Top 10. Bottom 10-nya ya itu. Ya steak saya kira kan. Ya, bagaimana cara kita menjualnya itu kan set ngasih motivasi, set yang berani ngasih diskon kan. Nggak bisa F&B yang ngasih diskon selain komunikasi sama chef gitu kan. Mengasih promosi itu kan rata-rata chef gitu kan. Yuk, bila perlu chef, zaman dulu saya pernah tuh jual, kamu dapat 5 steak, saya kasih 1 steak 1 piring. Dulu zaman saya begitu Pak. Terus terang, wine misalnya, wine kamu jual 5 botol, kamu dapat komisi berapa persen, dapat 1 botol wine atau 1 gelas wine. Begitu dulu Pak. Kita dipacu untuk Jadi itu. ada insentif. Ya? Ada insentifnya. Itu timbul dari eksekutif chef, dari chef atau dari ya sosepnya lah, tingkat sosepnya lah. Dan Alakatnya akan ada Pak. karena Tamu nggak mungkin nggak beli Pak. Pasti saya bilangin, saya jamin. Pasti jamin saya. Ya, apalagi ngeliat keluarga. Udah anaknya dulu ya kita kirim. Kita. Ya, tergantung teknik-teknik kita. Teknik selling jual. ya. Ya, teknik sellingnya gitu. Ya. Siap. Nah, ini sedikit Pak ya, kadang-kadang nih kalau misalkan lagi rame terus si GM-nya bagus, orang kitchen juga bilang gini Pak, si GM tuh tara bersyukur tara alhamdulillah kamu mais geus rame bangkit, anak kan yang rame gitu tangannya. Ya itu, kita kan ngelihat dari bagian per bagian Pak. Ya. Bangket rame dari bangket rame berarti mais Pak. Ya. Iya, betul. Nah, alakatnya untuk apa? Kita itu untuk bisa naikin pamor hotel kita itu dari alakat sebenarnya Pak. Bukan dari mais. Bukan dari mais. Ya, Borobudur terkenalnya Betul. sebuntut Pak. Dari mais, bukan dari mais, dari alakat. Terkenal, jadi orang sering datang alakat. Nah, disitulah kita bagaimana kita mengambil tren itu bisa top di orang datang ke hotel kita. Ya Pak ya, kiatnya itu. Bukan Karena- tidak bersyukur. Karena kalau bangket itu kan udah paket ya Pak, otomatis tamunya datang Iya. makan gitu. Karena itu kan sales yang ngejualin Pak. Ya, tinggal kita kombinasi makanannya gitu kan. Ya, kadang-kadang chef kan udah puas dengan kemenangan misal di atas room, atau saya udah dapat 50% dari room gitu, atau 60-40. Kita udah bangga, tapi bangganya kita dapat dari mais sama dari breakfast yang saya bilangin tadi. Dilihatin nilai breakfast, cuman nggak ngeliatin. Makanya itu ada, kalau kita di kitchen kan kadang-kadang kita ngeliat timing, ada menu engineering kita kan gitu kan, di mana menu. Sebenarnya menu engineering itu mah tinggal kita ngeliatin top 10 sama bottom 10 gitu kan, berapa cost yang kita mau gitu kan. Kalau alakat bagi hotel kan mau cost berapa juga kan kita nggak mikir gitu Pak, karena kebantu sama mais kita yang rame ya enggak. Ini alakat udah gede costnya, mais juga gede kan, bingung Jadi jadinya. kadang-kadang pada suatu waktu tertentu yang bangket itu dimasukin ke restoran biar kelihatan ramai ya Pak. Ya itu dikasih ke alakat, kadang-kadang yang ngedadak hard day kan satu kali lunch saja, atau ngedadak dia minta udah weh
kasih ke alakat aja supaya nggak ketahuan gitu kan, Ya, nggak ketahuan apa namanya jeblok. sepinya, jebloknya nilai alakatnya gitu kan. Ya itu ya Pak. Jadi Siapa? alakatnya ya gampang-gampang susah, tapi ya nggak susah-susah amat kalau kita Kalau memang kitanya ngikut mau, ya. ngikut ininya, push aja terus tamu. Masa nggak kita nelpon 10 tamu nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang nyangkut beverage, nggak ada yang nyangkut light meal, pasti ada lah yang nyangkut itu. Nah prosesnya jangan lama gitu kan. Ya, bukan kita ngelihat menu engineering, bukan kita average cover check-nya juga, tapi kita ngelihat timing kita yang disebut kalau di service kita sebut sequence of service kan. Ya. Nah, tamu dari datang sampai dia pulang, berapa menit sih makanan datang? Berapa menit kita penyajian? Baru kita ngelihat cover check kita kan, atau sitting cover kita berapa kali, berapa turnover ada di apa namanya di tempat duduk itu kan, gitu Pak. Oke, siapa? Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan utama. Jadi, Pak Levi, seorang chef yang dibutuhkan oleh GM itu speknya seperti apa sih Pak? Harus seperti apa Pak? Satu speknya pengalaman ya. Satu pengalaman. Itu of course pastilah. Sebelum kita itu pengalamannya dari mana? Ya. Kedua, keterampilan dalam manajerial. Ya. Dia penyusunan menu, ya. Pembikinan menu, food cost, inventory barang, semua manajerial ada di situ semua. Terus adaptasi Pak, adaptasi ke GM-nya, adaptasi ke tamu. Kadang-kadang kita harus beradaptasi gitu Pak. Ke departemen yang lain. Iya, semua kita harus beradaptasi gitu kan. Ya komunikasi itu salah satunya. Ya kita harus beradaptasi gitu. Keterampilan manajerialnya banyak, belum manajerial keuangannya. Ya kan harus tahu dia. Ya jangan orang kitchen itu kan selalu yang cost paling besar itu kan di kitchen kadang-kadang Pak. Payroll paling besar tuh di kitchen. Eksekutif chef berapa sih gaji Pak? Paling gede kan? Oh, paling gede itu. Paling Baru gede. tahu. Kalau dia udah expert mah gede Pak. Mana ada eksekutif chef mau digaji 8 juta? GM juga kalah Pak. Kalah kadang-kadang Pak. Iya. Kalau eksekutif chefnya top level mah kayak Pak Rohandi, kita juga kalah kan? Nggak mampu bayar. Iya itu, nggak mampu bayar. Ya apalagi hotel-hotel bintang kecil kan, kita minta konsultasi sama dia aja kan udah berapa Pak? Per jamnya Pak ya. Per jam gitu. Makanya chef yang dibutuhkan ya itu di mata GM kan bisa kontrol semuanya Pak. Ya, planning semuanya, anak-anaknya, terutama di personal grooming. Personal grooming itu kan harus gitu. Ya, betul. Ya, itu yang harus gitu kan. Haruslah yang saya bilangin tadi. Datang motong, keluar, pakai baju itu aja. Kan kalau kita melihat hygiene dan sanitasi, ya itu kan nggak boleh. Betul. Mana apron untuk preparation, mana apron untuk ke depan. Tampil. Ya nggak tampil kan? Beda Pak. Ya. Beda. Ayah yang digulung kieu, langsung keluar, gitu kan? Iya, ada cabai. Semua, apalagi yang dari pastry-nya, wah tepung semua, bawa ke depan, naruh. Tapi kadang-kadang chef mah suka ada lipstick di sini. Beda itu. Kayaknya anak training gitu. Iya. Ya itu. Iya, mehong di Kadang-kadang tangan saya tuh, mehong begitu. di tangan. Kebanyakan anak training ngobrol aja sama anak training. Sebel, jadi kan kita lihatin itu selesai anak training diajar naon gitu. Jadi bisa Ya. diulangi lagi Pak. Speknya pertama harus Pengalaman. Pertama ya. ya. Terus Nah teman-teman, pertama di mata GM itu seorang chef harus punya pengalaman, kompetensi lah ya. kompetensi. Iya, dia sudah pengalaman di mana. Kadang-kadang kita ngeliat kan. Ya. Gitu. Terus komunikasi. Komunikasi yang baik ya. Ya, komunikasi. Terus manajerial dia, pembagian waktu. Ya, manajemen stresnya. Stresnya ini kalau kena push gitu kan. Ya, kitchen Bisa kan baru menguasai. baru dapat. Terus komunikasi itu kan kita harus bisa ngeliat review. Ya enggak?
review yang dari UTE itu kita kan bisa ngeliat Pak, nggak jauh review dari UTE itu Pak, nggak jadi kealakan, pasti breakfast kurang variasi, kurang inovatif, ya berarti dari set itu kan, ya enggak. Tuh. Padahal kan gampang-gampang aja, pasang aja perempuan semua di depan, ya enggak? Iya, gampang Pak. Ini kan karena chef tidak bertanya ke depan, itulah tamu keluar. Nggak ditanya bagaimana breakfastnya, gitu kan? Nggak ditanya ini, karena komunikasinya takut saya, karena tidak pede lah, Tidak gitu pede. kan? Iya. Nah, tidak pedenya dengan pengalamannya itu, ya enggak? Betul. Karena dia tidak berpengalaman, dia tidak pede. Ya enggak? Kalau kita sudah pede mah aman. Jam terbang. Kita apa sih? Mana yang komplain? Datang Pak. Ya enggak. Ini mana yang komplain? Aduh, kumaha ya, gitu kan? Panggillah yang nggak perlu disuruh ngadepin, gitu kan? Padahal kalau soal makanan ya tetap harus chef. Nggak ada waiter yang ngejelasin. Ya enggak? Bukan solusinya. Bukan solusi. Ya, ini udah berantem sama waiter, diminta waiter perbaikan malah marah. Pas tahu mau komplain nggak berani ke depan, gitu kan? Gitu. Ya manajerial adaptasi, terus apa lagi ya Pak ya? Manajerial tentang manajemen keuangan mungkin kan, cost semuanya lah gitu. Ya. Attitude. Nah, Of course ya. Pak, attitude Pak. Attitude itu perlu Pak. Yang saya tadi manajemen stresnya, kadang-kadang udah stres deh, attitude-nya amburadul itu Pak. Ya, Marah-marah gitu. marah-marah, suara gede, ya enggak, suara gede. Kalau pemerintah dengan suara besar sih nggak apa-apa Pak. Memerintah dengan bagus, kan kadang-kadang set kita nggak kedengeran Pak. Ya, set tuh kalau kita lihat dengan fisiologi of service di kitchen itu kan, memang mereka akan marah-marah karena berhadapan dengan api kan. Iya. Semua tubuh panca indera tubuh kita ini akan menjaga Pak dengan api, dengan pisau gitu kan. Itu dengan pisau, makanya dia sering marah-marah. Nah, di manalah kita bisa mendekat chef kita, dan di manalah kita bisa menjaga attitude kita. Nah, itu manajemen stres itu yang perlu Pak. Gitu. Salah satu attitude. 45% komunikasi. Habis itu attitude, baru knowledge. Knowledge mah gampang Pak. Setiap hari aja. Kita ngaji aja setiap hari lancar kan, gitu kan? Sama. Kita bikin itu ya setiap hari kita bikin pasti. Nggak mungkin nggak bisa bikin nasi goreng yang enak gitu kan. Mau atau tidaknya chef itu gitu. Di mata seorang GM, kalau melihat chef, kalau punya kesuksesan komen review yang bagus, pasti itu dipakai Pak. Reviewnya bagus, keluarnya bagus, karena ada komunikasi. Yang keluar review, misalnya Pak Rohendi, terima kasih ya makanannya enak. Nah kan Pak Rohendi yang keluar. Ini mantep. Waiter keluar. Chef berarti tidak ada komunikasi chefnya kan ke depan, tidak bertanya. Misalnya terima kasih si Lia, waiter kita yang baik, ya enggak? Servis makanannya enak, padahal chef yang bikin makanannya. Tapi yang dapat pujian, chefnya tuh say cat, naon saya gitu. malu-malu kucing. Bukan suam chicken shit ya. Aduh. Itu Pak, jadi sebenarnya di mata GM tuh mau nggak bisa berkomunikasi ke depan? Ya, komunikasi. Jadi utama komunikasi ya. 45% komunikasi Pak. Ya, 46 aja Pak. boleh. Tambah 1%. Komunikasi sama trainingin 1%. Ya, ini ada satu pertanyaan dari saya Pak sebelum nanti teman-teman bertanya. Nah, kadang-kadang sekarang banyak tren Pak. Nah, dari mata seorang GM bagaimana kalau misalkan seorang eksekutif chef itu bawa rombongan Pak masuknya ke satu hotel. Dia bawa soset, bawa CDP. Nah, itu menurut seorang GM seperti itu boleh atau tidak? Sah-sah saja Pak. Sah-sah Ya, saja. kalau profesional mah saya bilang sah-sah saja. Saya seorang GM bawa juga kok, gitu kan? Oh, ya. Siapa yang nggak bawa? Bawa kan? Karena kedekatan kan, karena engage kita, karena soulmate ya. Teamwork ya. Kan lebih bagus dia bawa timnya Pak. Dia baca, dia tahu siapa yang jago alaka, siapa yang jago di mais gitu kan.
Siapa yang jago di sini? Dia pasti perlu Pak. Siapa yang China, CDP, gitu kan? CDP Cina siapa gitu? Bukan chef dari Padang ya? Ya. Nah, CDP chef dari Padang ntar gitu. Jadi pas itu Pak, gitu kan? Dia kan akan mencari itu. Wah, wajar Pak, saya bilang Boleh wajar. ya. Wah, siapa nggak boleh? Tapi ada juga GM yang tidak mau seperti itu. Nanti kerjasamanya katanya jelek seperti itu, bla bla bla. Mungkin dia lihat dari sudut pandangnya dari mana gitu ya. Mungkin kalau saya lihat susah untuk negor set. Ya, Ya, segan. segan. Ya, segan untuk negor set. Ya, mana ada GM pecat set nggak ada apa? Ya, ya nggak ada ngedadak. Ah, kamu mau keluar ya kalau salah kesalahan itu nggak ada Pak. Ya, HRD dia yang menghadapnya. Habis kontrak, gitu kan? Ya. Ya nggak. Paling-paling begitu doang. Tapi kalau kita profesional ya siapapun boleh kita bawa. Kalau saya mah bawa-bawa aja. Boleh ya. Iya. Nah, Mau bawa teman-teman, temannya, boleh. jangan takut. Jadi kalau mau bawa satu rombongan, ternyata kata Pak GM boleh. Nah, kita lihat aja lah. Saya dulu pindah ke hotel Pepandayan. Bareng Pak, HRD-nya orang Borobudur. Ya semua, semuanya di sana. Bedol desa. Sambil bedol desa. Dari Sahid, karena dia kan pernah di Sahid. Semua bedol desa di sini. Dari tukang cuci piring sampai ke GM kan terakhir kan. Begitu. Tapi kan itu teamwork yang lebih bagus ya. Ya lebih ngerti Pak. Iya. Lebih ngerti sifatnya. Dia lebih tahu keinginan Pak Rohandi, misal chef saya, eksekutif saya kan dia udah tahu keinginannya. Si chef ini nggak mau ada yang komplain. Begitu kan? Bukan si chef ini ngenah diajak ngopi. Gitu. Nggak begitu Pak. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih. Waktunya bagus sekali, jarang. Dia chef untuk di restoran hotel itu seperti apa gitu Pak? Aja mungkin Pak, terima kasih. Makasih Pak. Kriteria kalau untuk di hotel ataupun di restoran itu sama Pak. Inovasi. Dia tahu tren apa yang ada Pak. Gitu kan. Trennya lagi tren apa ini. Nah kemampuan, keterampilan untuk melihat tren itu yang harus kita kuasain Pak. Yang kayak kita di hotel. GM itu kan harus tahu trennya gitu kan. Trennya kompetitornya siapa gitu kan, yang kita lihatin kompetitor kita tuh tren berapa kompetitor kita di lingkungan kita gitu kan, dilihatin dulu Pak, maksud saya ya. Set cara menjual ya dia tinggal merintah sebenarnya Pak ya, tinggal merintah bagaimana teknik ngejualnya dan bagaimana ngasih reward kepada waiter gitu kan. Nah itulah manajemen kita untuk melihat cara kita memanage people yang ada di situ, memanage staff kita yang ada di situ Pak, supaya mereka bekerja benar itu ya. Mereka harus bekerja bila perlu dengan nilai. Zaman saya dulu dikasih nilai misalnya saya dikasih 100 nilainya ya kan, dalam satu itu kalau nggak masuk poin 5, tapi kalau ngejual nambah lagi poin-poin itu, nambah lagi gitu. Jadi kalau dia menjual steak nilainya ada Pak, komisinya ada gitu. Chef harus berani. Kalau chef nggak punya duit berarti kan dia ngasih steak gitu. Oke, misalnya kamu jual berapa steak? Oke, saya kasih kamu steak 1, berarti kamu berhasil gitu kan. Ditarget Pak. Kalau kita nggak ditarget mah nggak bisa kemana-mana Pak. Ya, kalau kita sekarang kan enak ya, mau kemana Pak? Mau ke sini, tujuannya kan gitu kan. Tujuannya tahu, jalannya ini tahu gitu kan. Nah, kalau nggak diarahkan begitu ya kita tetap Pak, jalan di tempat aja penjualan kita. Jangan sampai waiter kita itu bengong. Ya, jangan sampai di kitchen juga main calung gitu. Gantung, nah gitu Pak. Gitu. Jadi semua itu bergerak, maksud saya. Tren yang dilihat itu yang harus dikuasain juga. Ya, mungkin begitu Pak. Terima kasih. Kadang-kadang kita membuat menu itu sales menjual harga murah Pak. Dan di satu sisi juga di akhir bulan kita kadang-kadang cost tinggi gitu Pak. Padahal kita sudah menentukan tuh harga jual itu Pak. Ini di restoran atau di banket? Di banket Pak. Banket. Ya, kadang-kadang kan banyak permintaan yang ini Pak, penawaran. Terima kasih Pak. Enggak Pak. Makasih Pak.
Oke, kadang-kadang kan kita sudah ngasih harga gitu Pak ya. Ambillah kita ngasih harga lunch 100.000 misalnya kan, Bapak ambil lunch 100.000. Komposisinya apa aja Pak? Kan komposisinya Bapak harus tahu dulu kan, ngasih 100.000 itu apa. Kalau dia nawar, berarti ada komposisi yang hilang Pak. Kurangi. Iya, ngakalnya begitu Pak. Kalau kita kasih komposisi sama, nggak jauh kosnya 30, 36. Nah teriak kita kan, ya enggak. Kita nggak bisa begitu, kita harus bertahan. Gitu. Apalagi kalau kita udah tahu makanan kita enak, kita harus bertahan Pak. Ya, kita harus bertahan dengan komposisi itu. Kalau dia mau murah ya udah komposisi, berarti oke, saya kasih ya supnya hilang. Oke, saya kasih dari ayam ke daging, ayam daging. Kasih aja mau komposisinya di mana. Itu kan terserah chef entarnya. Oke, 80.000. As per chef ya. Kan as per chef Pak. Boleh 80.000. Enggak apa-apa. Kita mau jual yang ngatur chef, jangan sampai kita. Iya, iya. Maksud saya kita harus tahu dulu cost kita berapa Pak. Harga jualnya berapa. Kasih bottom cost-nya. Kan sales pinter Pak. Ya enggak? Dia kalah saing. Kalau sales ini gimana ya? Saya sebut akal-akalan Pak. Ya, benar. Kalau saya sebut akal-akalan. Kadang-kadang jual segini, susah jualnya. Ya, boleh kalau itu ada bednya Pak. Misalnya dari bangket berapa hari dia? Ya, bulan depan ada lagi. Nah itu boleh Pak. Tapi kalau cuma satu kali, jangan mau. Ini berapa kali dia datang ke kita? Berapa kali meeting? Kan kita lihat dulu Pak. Ya enggak? Ya, rutinitasnya gimana Pak? Ya, kita lihatin dulu. Ada memang harganya 80.000. Ya, di cash misalnya kan. Tapi setiap bulan ada terus Pak ini. Nah itu boleh kita terima. Kalau bagi saya kan, ya kalau saya ngeliatin kita boleh, gitu kan. Karena sebagai itu loyal customer. Iya, loyal customer kita dan itu pengganjal daripada revenue Pak. Ya, nggak boleh kita ambil kalau dia lagi sepi kan. Bapak mau gimana penggajian kita? Ya enggak. Cuman item-item itu yang harus Bapak lihatin juga. Ya, item-itemnya. Ya, item-itemnya misal ikan, mau ikan ini nggak boleh, harus ikan, mau kakak, udah kasih kasih dori terus ya. Ikan sapu-sapu. Kasih dori wae gitu. Jeng becek dia. Ya, maksud saya kita tahu Pak, teknik-teknik itulah yang Bapak kuasai. Ya, inovasi, tren, ya adaptasi, ya itulah yang Bapak harus liatin gitu. Jangan sales, boleh saya terima. Oleh begini ya, coffee break aja, boleh saya terima. Ya, dari 50.000 minta 30.000. Ya, sekarang harga rata-rata 5.000, 4.500 kan? Ya enggak? Bapak bisa ngasihnya gimana? Ya gampang kan? Ya enggak? Kasih aja bakso suami sekali. Ya, Cuan sam. ya kan sekali kan? Berarti lebih murah kan Pak? Ya enggak? 4.000, 5.000 daripada kita beli kue 3 macam dikali 12.000 Pak. 4.000. Kalau kita kasih semua cuanki mungkin cuma 7.000, 6.000. Ya enggak? Ya, begitulah caranya Pak. Itulah yang saya sebut set tuh harus ayo jangan terima dari sales Pak. Kadang-kadang saya orang teh hesek ngejualnya teh pokoknya teh pelan-pelan gitu. Kalau takut berantem, ya enggak? Salesnya sok nempel terus. Iya, iya. Kok pakai susu enggak? diajak sales call bukan apa. Iya. Bapak harus tahu itemnya Pak. Ya Pak, jadi bagi saya suka terima begitu Pak. Jadi tinggal itemnya aja. Mana yang harus dibuang dan mana yang kita sajikan. Ya, kalau coffee break juga, ya kepaksa lah kita nyari yang 1.500 kaya deh kan rata-rata 2.000 kan, 2.500, 2.000 ayah gitu Itu yang kan. sering dilakukan. Ya itu cara nyarinya kan kesana antara kita nggak ngambil ke sari-sari kan, gitu kan? Kita nggak ngambil ke sari-sari. Ayam, tempe, berapa? Eta mah kualitas saya tuh. Aduh.
Ya Pak, jadi coffee break itu tidak selalu snack ya Pak, gitu maksud saya. Coffee break itu dari saya itu ya show, karena banyak show itu kan lebih enak Pak. Ya, lebih ada orang misalnya bikin bakso aja, sedikit Pak. Nggak mungkin semangkok gede, ya live cooking itu kan nggak mungkin. Kalau nggak goreng pisang, goreng balap-balap di depan tamu, kan bisa Pak, gitu. Cuman saya itu malas. Nah, terus jam 3 kan jam 3 yang adanya Pak ya. Coffee break kan rata-rata jam 3 kan? Ya, yang kita sediain begitu tuh jam 3 Pak. Kalau pagi-pagi tetap kue lah, gitu kan? Nggak usah live cooking lah. Ya, bisa-bisa Jasuke gitu kan? Cek Jasuke seberapa? Nyampe 5.000. Cek kasih deh sore. Dia buka masuk gitu kan? Kasih. Kreativitasnya nggak ada kadang-kadang. Hanya capek orangnya. Nggak saya beli ke sari-sari. Gitu, kamu purchasing-nya males. Dekat gitu kan. Korean ke bawah batu nah. Gitu kan? Korean ke Karapitan gitu kan? Ya. Nah, bahaya dikupas tuntas semua ini. Buka semua. Karena gimana Pak ya? Saya dari chef komunikasi sama chef tuh udah seperti gimana nih? Chef ngambek nggak usah dilawan Pak, percuma ngelawan chef, lapar. Benar Pak, lapar. Tak bisa nenam, tak bisa ke kitchen nih. Iya. Dibatas Pak, zaman dulu kan kita dibatas Pak. Ya enggak, karena kita servis, area servis ini. Zaman kita paling aboye teriak, udah kita nunggu sisa kan. Gitu kan, kalau waiter itu kan nunggu sisa tamu, ya, sisa chef salah masak, kan, gitu kan, salah baca order gitu kan Pak. Lebih tapi si waiternya diam-diam masuk kehelang ke bawah gitu kan. Gitu. Kerjaan itu Pak. Iya. Loh, hangat ya ternyata malam ini hangat walaupun cuaca dingin tapi hangat. Lain persib. Bagaimana, mau ditutup atau mau ada pertanyaan lagi? Mau hujan. Oh ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan datang ke acara Rangu hari ini. Terima kasih Pak Levi. Jadi kesimpulannya di mata seorang GM itu, chef itu selain harus punya jam terbang atau pengalaman yang tinggi, juga komunikasinya harus baik, karena skill mah itu menyusul ya Pak ya, bisa disesuaikan. Yang penting berkomunikasi dengan baik dan bisa bekerja sama dengan GM dan departemen yang terkait di hotel. Mungkin itu saja. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mau nyoba, tadi kan kata Pak GM ada cuanki gitu ya. Kalau mau nyoba cuanki ada di sini di Lumiko, cuan sam. Harus dicoba ya. Kata Pak GM juga leker. Ya, Pak. Leker. Oke, teman-teman. Muncul. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah hadir. Pak GM, Pak Levi, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Sukses dan bahagia selalu. Akhir kata kita tutup dengan salam kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.